أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا ثم أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ورسول بعده. اللهم صيبا نافعا. اللهم فصل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh Masjid Nurul Ihsan, Padang Baru Timur yang dimuliakan Allah. Pada pagi hari ini seharusnya yang menjadi pemateri adalah Al-Ustadz Dr. Afrizal MA. Pagi ini kami sudah coba menghubungi beliau, menelponnya berkali-kali, akan tetapi tidak ada jawaban. Ya, mungkin beliau berhalangan hadir disebabkan hujan yang lebat dari tadi malam. Dan semoga mudah-mudahan Allah menjadikan beliau dalam keadaan yang baik, yang apabila beliau sibuk dengan urusannya, maka mudah-mudahan Allah memberikannya pertolongan dalam menyelesaikan urusannya. Apabila beliau sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan, dan semoga Allah senantiasa menjaga beliau dalam kebaikan. Kemudian salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, kemudian istri-istrinya, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang setia mengikuti jalannya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, sebenarnya opsi untuk menjadi pengganti indah ambose dah Bu. Opsi untuk menggantikan Ustadz indah ambose dah. Tapi nan bersedia ambose nya. Ustadz Rocky tidak kelihatan. Ustadz Windra masih belum siap. Ustadz Rio insyaallah tahun depan Bu. Jadi ya balik Bu. Akhirnya kembali ambo yang maju untuk menggantikan Al-Ustadz. Mudah-mudahan walaupun tidak sebaik Al-Ustadz kita, bisa hendaknya memberi manfaat. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab Allah senantiasa memberikan kepada kita berbagai nikmat yang besar, yang jumlahnya sangat banyak dan tidak terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha.
Kata Allah, kalau seandainya kalian mau coba-coba menghitung nikmat Allah, maka sesungguhnya kalian tidak akan pernah bisa menghitungnya. Jangankan seluruh nikmat Allah yang kita nikmati seumur hidup kita, nikmat Allah yang kita nikmati dari bangun tidur tadi sampai sekarang saja, itu tidak terhitung berapa banyaknya. Dan untungnya Bapak Ibu, maha baiknya Allah, Allah tidak suruh kita untuk menghitung nikmatnya itu. Dan Allah hanya menyuruh kita untuk mensyukurinya. Apa kata Allah dalam Al-Quran? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur atas nikmatku, la azidannakum, zidan, akan aku tambah nikmatku. Jadi zidan itu artinya bertambah. Kalau ada ibu punya anak, ya, atau punya keponakan, cucu namanya Zidan, itu artinya bertambah. Zidan, zidna. Pokoknya huruf zai, dal dan nun itu maknanya adalah bertambah. Jadi hendaknya bagi orang yang namanya Zidan itu senantiasa ada pertambahan di dalam dirinya. Apakah itu bertambah ilmunya, bertambah kualitas imannya, nah, jadi bertambah dalam kebaikan. Jadi la in syakartum la azidannakum, kalau kalian bersyukur niscaya ku tambah nikmatku. Wa la in kafartum, kalau kalian kufur, ingkar, tidak mau mengakui nikmatku, inna azabi lasyadid. Ingat, Allah. Ingat. Nah, Allah peringatkan di situ. Ingat-ingat, azabku itu pedih loh. Azabku itu enggak enak. Azabku itu menyakitkan. Nah, jangan kalian lupa. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, disinilah ya luar biasanya Allah, maha baiknya Allah. Allah tidak suruh kita untuk menghitung nikmatnya, akan tetapi Allah hanya menyuruh kita untuk mensyukurinya. Nah, bahkan kalau kita syukuri, la azidannakum, malah ditambah nikmat tersebut. Jadi, kalau seandainya yang disyukuri adalah kesehatan, niscaya Allah akan jadikan kesehatan itu bertambah dan awet. Nah, salah satu manfaat bersyukur juga Bapak Ibu rahimakumullah adalah nikmat yang disyukuri itu akan menjadi awet. Jadi kalau kita mau nikmat itu bertahan kepada kita, awet dia, kita syukuri dia, Bu. Ibu-ibu sayang sama bapak, maka bersyukur atas adanya bapak. Niscaya bapak akan terus awet muda. Yang bapak-bapak juga, kalau ingin ibu-ibu ini tetap awet, tetap langgeng hubungannya, sakinah mawadah warahmah, maka disyukuri kehadiran ibu, niscaya akan awet dan langgeng hubungannya. Begitu juga dengan nikmat-nikmat lainnya. Nah, kalau seandainya ya kita memiliki uang, kita syukuri, maka insya Allah uang itu akan terus bertambah-tambah. Nah, kemudian sering muncul pertanyaan, Pak Ustadz, kalau seandainya yang disyukuri itu nikmat istri, apakah bisa bertambah? Apakah bisa bertambah jumlahnya? Ya, insya Allah yang bertambah adalah kualitas hubungannya. Semakin harmonis, semakin langgeng. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, jadi bersyukur itu sudah menjadi suatu keharusan bagi kita. Kemudian muncul pertanyaan, bagaimana cara untuk bersyukur? Bagaimana cara untuk bersyukur? Apakah hanya dengan mengucapkan alhamdulillah saja?
Nah, Bapak Ibu hadirin sedang jemaah rahimakumullah. Adapun mengucapkan alhamdulillah ketika bersyukur itu hanyalah intronya saja, Bu. Apa itu intro? Muqaddimahnya saja, pengantarnya saja. Jadi mengucapkan alhamdulillah itu belum masuk ke inti daripada bersyukur itu. Nah, seandainya kita mendapatkan sebuah nikmat, hal pertama yang harus kita ucapkan tentunya adalah alhamdulillah. Dan kalau seandainya di sini kualitas iman kita bertambah-tambah luar biasa, Bapak Ibu. Ada dari kita di sini yang imannya itu sangat kokoh, sudah tinggi, maka mengucapkan alhamdulillah itu bukan ketika mendapat nikmat saja, tetapi juga ketika mendapatkan musibah, ketika mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan kita, ketika mendapatkan sesuatu yang tidak kita harapkan. Sebab apa? Sebab kita senantiasa ucapkan dalam zikir kita, alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas untuk segala hal, segala keadaan kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau dapat, Bu, pulang beko jaliak sendal udah hilang satu, ya, atau sendal yang semula baru tiba-tiba berganti wujudnya, mereknya sama, Bu, tapi udah lebih lusuh, ya. Sering terjadi seperti itu. Ada yang tinggal satu, ada yang berganti dari yang baru menjadi lama. Nah, yang paling parahnya lenyap raib. Nah, kalau seandainya Bapak Ibu di sini sudah sampai kepada level itu, maka ucapkanlah alhamdulillah, ya. Sebab kita memang mengucapkan alhamdulillah untuk setiap keadaan. Nah, dan siapa tahu Bapak Ibu, siapa yang tahu, mungkin entah itu merupakan cara Allah untuk mengganti sendal kita dengan yang lebih baru. Nah, siapa tahu, Bu, Allah sedang merencanakan kita mendapatkan sendal yang baru. Nah, jadi kalau seandainya kita pulang nanti ke rumah, kita kehilangan sendal di masjid, kita bersyukur pada Allah, alhamdulillah. Nah, kemudian kita pulang ke rumah, rupanya ya bapak dari malam hari sudah membelikan sendal baru untuk ibu. Ya. Nah, ternyata ada surprise di rumah. Sendalnya sudah ada yang baru. Nah, jadi kita tidak tahu apa rencana Allah kepada kita, tetapi Allah mengatakan kepada kita, hendaklah kalian bersyukur kepadaku atas segala keadaan. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, Allah sampaikan dalam surah Yunus ayat ke-44, innallaha la yadhlimun nasa syai'a. Sesungguhnya Allah itu tiadalah zalim, tiadalah menganiaya manusia sedikit pun. Allah itu tidak ada menzalimi dan aniaya kepada manusia sedikit pun. Nah, apa sambungan ayatnya? Walakinnan nasa anfusihum yadhlimun. Walakinnan nasa anfusahum yadhlimun. Akan tetapi manusia itulah sebenarnya yang menganiaya dirinya sendiri. Jadi Allah itu tidak pernah berbuat aniaya kepada kita. Justru Allah itu sangat menyayangi kita, Bu. Pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat berjalan bersama-sama. Kemudian mereka melihat
ada seorang ibu-ibu yang sedang menggendong anaknya yang masih bayi. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, kemudian Rasulullah bertanya pada para sahabat, wahai sahabat-sahabatku, bagaimana seandainya pendapat kalian jika seseorang mengambil anak itu dari ibunya? Maka para sahabat menjawab, tentu saja ibunya tidak akan membiarkan ya Rasulullah. Tentu saja ibunya akan berusaha mempertahankan dia, melindungi dia sekuat tenaga. Kemudian Rasulullah membalas, kenapa? Kenapa ibunya begitu? Para sahabat menjawab, sebab ibu tersebut sangat menyayangi anaknya ya Rasulullah. Tentulah karena rasa sayang, rasa kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Maka apa dijawab Rasulullah? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketahuilah oleh kalian, sayangnya Allah kepada kalian melebihi sayangnya ibu itu kepada anaknya. Sayangnya Allah kepada kita Bapak Ibu melebihi sayangnya seorang ibu terhadap anaknya. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau saat ini kita pikir-pikir Bu, tidak ada di dunia ini kasih sayang yang lebih besar melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Betul ibu-ibu? Betul Bu? Koreksi jika salah ya Bu. Nah, setahu ambo betul. Tidak ada Bu. Orang tua itu apalagi seorang ibu itu luar biasa sayang kepada anaknya. Dan saya sendiri sudah menyaksikan ya Bu. Alhamdulillah 3 bulan yang lalu sudah lahir. Dan saya sendiri menyaksikan bagaimana sayangnya seorang ibu terhadap anaknya. Ya, bukan berarti bapaknya nggak sayang Bu, bapaknya sayang juga. Ya, akan tetapi seorang ibu itu kasih sayangnya kepada anaknya memang luar biasa. Seorang ibu akan rela tidak makan demi anaknya. Nanti dapat makanan dikasih kepada anaknya. Anaknya bilang, mama udah makan. Nah, padahal ibunya ini masih belum makan Bu, masih lapar, masih keroncongan. Tapi mamanya akan bilang, udah, mama udah kenyang. Hanya seorang ibu yang sanggup melakukan itu demi anaknya. Seluruh jiwa raganya pun akan dia serahkan untuk anaknya. Maka tidak ada satupun yang melampaui bagaimana sayangnya seorang ibu kepada anaknya, apalagi anaknya yang masih bayi. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, ternyata Allah yang Maha Rahim, yang Maha Rahman, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kata Rasulullah, sayangnya kepada kita melebihi sayangnya seorang ibu yang memiliki anak kecil, anak bayi. Nah, yang menyayangi anaknya, lebih besar kasih sayang Allah. Maka di situ tadi ayatnya, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah tiadalah menzolimi manusia sedikit pun. Akan tetapi manusia itulah yang zalim kepada dirinya sendiri. Nah, jangankan berbuat aniaya kepada kita Bapak Ibu rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala ya, menyusahkan kita saja, memberatkan kita saja, membuat kita kerepotan, Allah nggak mau. Membuat kita kerepotan Allah tidak mau Bapak Ibu. Apa dalilnya? Surah Al-Baqarah ayat 185 yang sering kita dengar dibaca oleh imam-imam kita di bulan suci Ramadan. Apa kata Allah? Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Sesungguhnya Allah menghendaki kamu itu dalam yusra, kemudahan, wala yuridu bikumul usr, dan Allah tiadalah menghendaki kamu di dalam kerepotan, kesusahan, kesukaran.
Allah tidak menghendaki. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu, syariat Islam ini luar biasa sekali. Masing-masing kita di sini itu berbeda, Bu. Berbeda pemberlakuan syariat kepada masing-masing kita di sini. Nah, contoh yang paling jelas, yang paling kita ketahui adalah ibadah haji. Haji itu Bapak Ibu memang rukun Islam. Akan tetapi yang wajib melaksanakan haji hanya yang mampu saja. Jadi kalau seseorang ya memiliki kecukupan harta, maka wajib bagi dia berhaji. Kalau seandainya dia tidak berhaji, maka dia berdosa. Akan tetapi orang yang memang belum memiliki kecukupan harta, maka tidak wajib bagi dia berhaji. Nah, kemudian masalah yang paling umum juga, yakni masalah sholat, Bu. Ya, masing-masing orang berbeda-beda. Bagi yang mampu sholat berdiri, harus berdiri. Akan tetapi bagi yang tidak mampu berdiri, maka diizinkan duduk. Bagi yang tidak mampu duduk, diizinkan berbaring. Dan bagi yang tidak mampu berbaring, maka diizinkan sholat dengan isyarat. Bahkan bagi yang tidak mampu juga sholat dengan isyarat, Bapak Ibu, kita yang menyolatkan. Demikianlah betapa Allah memberikan kemudahan kepada kita di dalam syariat agama Islam. Jadi masing-masing kita di sini, Bu, pemberlakuan syariatnya berbeda-beda. Nah, berbeda-beda. Demikianlah Allah mengatur luar biasanya betapa mulianya syariat Islam sehingga bisa berlaku untuk semua kalangan. Tidak ada yang merasa terzalimi, tidak ada yang merasa kesusahan. Nah, sebab Allah nantinya akan meminta pertanggungjawaban dari kita pada hari kiamat kelak. Nah, maka Bapak Ibu rahimakumullah, demikianlah sayangnya Allah kepada hamba-hambanya, kepada kita. Allah berikan kita kemudahan-kemudahan. Allah berikan kita segala yang kita inginkan dalam hidup kita. Nah, dan Allah tidak meminta apapun kepada kita kecuali bersyukur. Oke, jadi Bapak Ibu mengucapkan alhamdulillah dalam bersyukur itu baru pembukaannya saja. Ibarat sebuah buku, mengucapkan alhamdulillah ketika bersyukur itu baru kata pengantarnya. Nah, lantas apa intinya bersyukur itu, Ustaz? Bapak Ibu rahimakumullah. Yang kedua, intisari daripada bersyukur adalah hendaklah kita memanfaatkan nikmat yang didapat untuk sesuatu yang disenangi oleh si pemberi nikmat. Nah, jadi itu rukun bersyukur yang kedua, Bu. Yang pertama tadi mengucapkan alhamdulillah, Bapak Ibu. Yang kedua, memanfaatkan nikmat yang diperoleh untuk sesuatu yang disenangi oleh si pemberi nikmat. Sebenarnya ini inti daripada bersyukur itu, Bapak Ibu. Jadi Allah berikan kepada kita kekuatan, kesehatan. Maka kita gunakan tubuh yang sehat itu untuk melaksanakan ibadah-ibadah, amalan-amalan dalam rangka mengejar ridha Allah. Allah berikan kita kesehatan, kita gunakan tubuh sehat kita untuk sholat, untuk puasa, untuk beribadah. Allah berikan kepada kita makan, kita niatkan ketika makan itu, ya, kita bisa kuat nanti untuk melaksanakan ibadah puasa, untuk melaksanakan sholat. Nah, jadi diniatkan, Bu. Allah kasih kita minum, tujuannya untuk melepas dahaga kita dan memberikan kepada kita kekuatan untuk menjalani hari-hari kita beribadah kepada Allah. Allah kasih kepada kita harta,
maka kita belanjakan harta kita untuk hal-hal yang bermanfaat dan tidak menghabis-habiskannya, menghambur-hamburkannya untuk sesuatu yang tidak perlu. Dan lebih mulianya lagi kita sedekahkan sebagian harta kita. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dari apa yang kami rezekikan pada mereka, mereka infakkan sebagiannya. Nah, Allah kasih kepada kita nikmat mata, ya. Nikmat yang jarang kita sadari. Padahal ini adalah ujung tombak kehidupan kita. Bisa melihat sekitar kita, melihat hal-hal yang indah-indah, melihat wajah teman kita, orang tua kita, saudara kita. Nah, untuk apa Allah kasih kita mata? Ternyata Allah kasih kita mata untuk melihat yang baik-baik. Nah, jadi fungsi mata itu Bapak Ibu, untuk melihat yang baik-baik. Allah kasih kita nikmat mata, maka cara bersyukur akan nikmat mata ini adalah hendaklah kita melihat yang baik-baik saja. Allah kasih kita nikmat telinga, bagaimana cara mensyukurinya? Hendaklah kita mendengarkan yang baik-baik saja. Allah kasih pada kita nikmat mulut, bagaimana cara mensyukurinya? Hendaklah kita mengucapkan yang baik-baik saja. Kemudian nikmat tangan, nikmat kaki, ya, cara bersyukurinya pokoknya kita gunakan untuk sesuatu yang baik, yang mendatangkan keridhaan Allah, dan kita niatkan sebagai suatu amal ibadah. Nah, maka Bapak Ibu rahimakumullah, dengan begitu insya Allah Allah akan jadikan setiap tindak tanduk kehidupan kita, setiap aktivitas kita, rutinitas kita, kegiatan sehari-hari kita, itu insya Allah akan menjadi suatu amal ibadah. Nah, apa kata Allah dalam Al-Quran? Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tiadalah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Nah, jadi sebenarnya terjemahannya di situ, Bu, biasanya kan beribadah kepadaku. Sebenarnya arti liya'budun itu lebih dari itu. Bukan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mengabdikan atau menyerahkan seluruh hidup kita hanya untuk Allah saja. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya semua amal ibadahku, matiku, hidupku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, maka bagi orang-orang yang bersyukur, niscaya Allah akan jadikan baginya surga yang penuh dengan kenikmatan, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Nah, jadi rukun yang pertama bersyukur adalah mengucapkan alhamdulillah tentunya. Yang kedua adalah menggunakan nikmat yang didapat tersebut untuk sesuatu yang disukai, yang diridhai, yang disenangi oleh si pemberi nikmat, yakni Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga Bapak Ibu, ya, yang terakhir, rukun bersyukur yang ketiga adalah hendaklah kita manfaatkan nikmat tersebut atau kita usahakan agar manfaatnya menyebar. Agar manfaatnya bukan hanya bagi kita, akan tetapi juga bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, inilah rukun bersyukur yang ketiga. Jadi setelah kita menjadikannya bermanfaat untuk kita, kalau bisa semulia-mulianya, sebaik-baiknya, kita jadikan juga nikmat itu juga memberikan efek positif kepada orang-orang di sekitar, juga memberi manfaat kepada saudara-saudara kita. Maka nikmat tersebut nantinya juga akan menjadi amal jariyah bagi kita. Bapak Ibu hadir rahimakumullah, barangkali itu sedikit pengantar tentang sifat syukur yang insyaallah kita juga sudah sama-sama ketahui. Jadi kita mengulang-ulang kaji saja. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita sifat syukur yang sebenar-benar syukur, sehingga Allah masukkan kita ke dalam kelompok abdan syakura, hamba-hambanya yang bersyukur. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang dapat memiliki sifat syukur, dan mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kita hendaknya, terutama bagi
saya sendiri yang menyampaikan. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.